Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang paradigma. Selamat mengikuti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita ingin membuka paradigma ya. Paradigma adalah cara berpikir. Seseorang masuk ke PTBS itu bukan karena diiming-imingi mobil atau motor cash atau Pajero cash. Bukan karena juga hanya karena produknya. Tetapi seseorang bisa masuk ke PTBS karena memiliki paradigma yang berbeda. Ada sebuah materi yang namanya adalah The Cash Law Quadrant, yaitu dari Robert T. Kiyosaki. Robert Kiyosaki mengatakan, ayah kaya saya berkata, orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan. Orang lain mencari pekerjaan. Apa bedanya 4 kuadran tersebut? Yang pertama, bekerja atau kuadran employed. Bekerja potensi penghasilannya terbatas. Potensi penghasilannya terbatas. Ketika kita bekerja untuk orang lain, seperti sebagai profesional, sebagai pegawai, sebagai buruh, bekerja untuk uang, aktif income. Kalau sudah tidak aktif, tidak mau bekerja, tidak dapat uang. Ini bekerja namanya. Posisi kanan dan posisi kiri. Bekerja termasuk di posisi kiri ya. Kuadran kiri. Kita akan pindah ke kuadran kanan. Yang kedua yaitu self-employed. Pemilik pekerjaan. Sebagai self-employed seperti dokter, artis, pengacara, pemilik toko. Nah, kalau kita bekerja sebagai self-employed, maka kita memiliki risiko modal besar, ya, risiko modal besar. Risiko besar, harus punya tempat tertentu, harus punya waktu tertentu, dan punya keahlian spesifik seperti dokter, artis, pengacara. Itu namanya self-employed, bekerja untuk dirinya sendiri, terus punya keahlian. Risikonya besar, modalnya besar, tempat harus tempat tertentu,
waktu tertentu, kemudian keahlian harus spesifik. Kemudian kita beralih ke kuadran kanan yang namanya business owner. Business owner atau business owner itu pemilik bisnis. Memiliki bisnis dengan sistem corporation atau konglomerati atau franchising atau networking atau marketing. Nah, ini business owner. Nah, ini business owner ini juga memiliki modal kecil. Resiko kecil. Waktu fleksibel. Waktu fleksibel. Waktu fleksibel. Keahlian ada sistem. Jadi ada sistem yang ngajarinya. Ini kita berada di kuadran kanan. Jadi ketika kita mulai belajar di bisnis base ini, kita mencoba mengalihkan diri dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Di mana di base ini modalnya murah, modalnya kecil, risikonya kecil, tempat tidak tertentu, waktu tidak tertentu, keahlian spesifik tidak diperlukan, yang penting ada kemauan belajar. Yang terakhir adalah investor. Nah, yang selanjutnya adalah investor. Investor ini modalnya besar, resikonya besar, tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, ada sistemnya. Nah, ini investor. Nah, uang bekerja untuk Anda. Pemilik properti atau pemegang saham, deposit. Nah, kita kalau bisa menjadi investor. Jadi, uang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk mencari uang. Nah, kita sedang menuju kuadran 2. Minimal kita sudah berada di business owner. Jadi kita pemilik bisnis. Ketika kita gabung di PT BES, kita adalah pemilik bisnis atau business owner. Pemilik bisnis atau business owner. Nah, ini subhanallah ya, dengan modal yang cukup 2.800.000 kita sudah menjadi pemilik bisnis. Maka di awal-awal kita menjadi seorang manajer, seorang promotion, dan seorang bos. Nah, bosnya kita, yang promosi kita, yang memanage juga kita. Tidak ada target, yang bikin target juga kita. Jadi itu ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Paradigma ini semoga bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus berjuang di bisnis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, mari kita simpulkan. Setelah kita mendengarkan tadi materi, maka kita dapat menyimpulkan materi tadi bahwa Robert T. Kiyosaki ini mengatakan keempat kuadran ini mewakili cara orang memperoleh uang. Ya. Sekolah tradisional melatih Anda untuk menjadi orang yang berbeda di sini, di kuadran kiri.
untuk menjadi karyawan atau orang yang bekerja sendiri, di mana Anda belajar untuk bekerja keras guna mendapatkan uang. Nah, buku dan permainan Robert Kiyosaki mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang sisi kuadran kanan, untuk menjadi pengusaha dan investor, di mana bisnis dan uang Anda bekerja keras untuk Anda. Robert mendukung industri pemasaran jaringan. Jadi jangan alergi dengan kata jaringan. Karena di pemerintahan pun, misalnya di desa, ada jaringan-jaringan, ada kepala desa, ada wakilnya, ada seksi atau kaur-kaurnya, ada RT RW, itu semua jaringan. Jadi jangan alergi dengan kata jaringan. Karena industri ini membantu dan membangun bisnis. Ya, membangun bisnis B, yaitu business owner, yaitu jaringan di sisi kanan kuadran. Robert menunjukkan bahwa di sisi kiri kuadran, karyawan dan orang yang bekerja sendiri mewakili cara mendapatkan uang sendirian sebagai pribadi. Nah, artinya potensi penghasilan kuadran kiri itu terbatas. Terbatas apa? Terbatas pada kemampuan mereka sendiri. Terbatas pada waktu pribadi mereka sendiri untuk kerja. Hanya ada sejumlah waktu tertentu dalam sehari. Namun orang-orang sukses di sisi kuadran kanan itu kuadran bekerja dalam tim. Jadi kalau kita mau sukses nih, pasukan reseller, ayo kita bekerja sama dalam tim kita ini. Jangan masing-masing, sendiri-sendiri. Nah, potensi penghasilan kalau kita bekerja sama, maka kita potensinya tidak terbatas. Karena didasarkan pada waktu orang lain dan uang orang lain yang bekerja untuk mereka. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita 10 orang bekerja sama mencari dan membangun jaringan yang kita sedang jalankan ini, maka itu merupakan kunci menuju sukses finansial atau keuangan. Nah ini, maka kita jangan bosan-bosan, jangan mudah menyerah, jangan mudah pundung di dalam tim kita ini ya. SMS nggak dijawab-jawab, pundung, keluar grup. Atau yang lainnya, kesinggung dikit, keluar grup. Jangan saling menyinggung lah di sini. Kita harus kompak bekerja sama untuk sukses bersama. Demikian kesimpulan dari materi yang baru disampaikan tadi. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.